ketika beribadah. Ada ayatnya, Pengkhotbah 4 ayat 17. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Maksudnya begini, firman Tuhan ingatkan, kalau kita melangkah ke rumah Tuhan beribadah, katanya jaga langkahmu. Perhatikan sikap hati, pikiran, dan sikap yang kelihatan, tingkah laku. Jaga katanya. Memang kita baca beberapa ayat, katakan beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat, dengan takut, dengan rasa gentar, menyadari kehadiran Tuhan, menyadari kekudusan Tuhan. Zaman dulu, begitu orang tidak sopan di dalam rumah Tuhan, mati. Bikin pelanggaran sedikit, mati. Langsung. Kalau kita sekarang, biar kita buka handphone, sementara khotbah, sementara ibadah, Tuhan seperti tidak ngapa-ngapain. Jadi makin kita bersemangat untuk bikin pelanggaran. Itu yang terjadi. Nah, ini yang berbahaya. Katanya itu dilakukan oleh orang-orang bodoh. Jadi Tuhan bilang, jaga langkahmu kalau engkau beribadah, berjalan ke rumah Allah. Maksudnya untuk beribadah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada korban persembahan. Maksudnya datang ke Tuhan, menghampiri Tuhan dalam ibadah untuk bertekad, saya mau dengar, saya mau memperhatikan, karena saya menghargai Tuhan dan firman-Nya. Amin. Kenapa kita banyak kali loyo dan tidak semangat, padahal kita tahu ini bukan ibadah yang 10 jam. Dengan Tuhan kita rasanya takut sekali memberi perhatian penuh selama kira-kira 45 sampai 1 jam. Jadi kita sebenarnya tidak menghormati Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang itu orang bodoh. Orang bodoh yang merasa mereka tidak tahu bahwa mereka tidak berbuat jahat. Padahal itu jahat di mata Tuhan. Baik anggota gereja sampai pendeta. Seringkali kita jadi orang jahat di penilaian Tuhan, tapi kita kira enggak apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jangan sampai kita jadi orang yang kita tidak tahu bahwa kita berbuat jahat. Tiba-tiba begitu Tuhan panggil, kaget kita, ditolak. Kita harap kita masuk melihat Tuhan Yesus ketemu. Ada di sini kan yang bertanya ke saya, ada ini saya tidak ngerti. Saya bilang, iya saya juga tidak ngerti. Nanti pergi tanya ke Tuhan Yesus. Harap-harap begitu mati, pergi nanya ke Tuhan Yesus. Enggak ketemu Tuhan Yesus. Ketemu itu orang kaya yang ada di sana itu, yang teriak-teriak tiap hari. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Itu sebabnya saya begitu bersemangat, karena saya rindu. Saya dan saudara, hendak ada satu orang pun yang binasa. Amin. Itu sebabnya saya tidak terlalu pusing, disukai, tidak disukai. Saya tidak terlalu pusing. Yang saya rindu, Tuhan tetap suka saya, karena saya memberitakan yang kebenaran yang sering tidak disukai orang. Kalau bicara tentang datang ibadah, berkat melimpah, sakit sembuh, yang mati bangkit, yang utang dilunasi. Woi, itu semua orang suka, setan juga suka. Tapi begitu bicara tentang hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi beda dengan yang kita suka, itu yang seringkali hendak masuk. Orang bilang, enggak usah undang lagi dia, enggak enak. Ngotot
kita pengen dengar yang lawak, malah ini tegang. Lebih baik tegang, tapi begitu mati senang. Daripada senang, begitu mati tegang. Boleh catat itu. Nah, saya ambil contoh perumpamaan Tuhan Yesus mengenai dua orang. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, perumpamaannya adalah dua orang yang pergi ke bait Allah. Tadi katanya, jagalah langkahmu ketika engkau masuk ke rumah Tuhan. Ini ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Saudara dan saya datang ke bait Tuhan untuk berdoa, untuk beribadah. Ini ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Bagus atau tidak? Nggak ada yang jawab. Oh, bagus. Pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang nggak ada nama, tetapi dia dari kelompok orang Farisi. Dia adalah orang yang suka meneliti, menyelidiki, mengingat, menghafal firman Tuhan. Sama dengan saudara dan saya, ya kan? Saudara suka mengingat, menghafal, dan merenungkan dan melakukan firman, kan? Kan? Iya kan? Kenapa saya tanya iya kan? Karena saya berharap jadi begitu. Walaupun saya tahu banyak yang tidak baca firman Tuhan tiap hari. Banyak. Tapi ingat saja ada ayat yang saudara ingat, tak apa-apa. Nah, pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi. Dan yang lain pemungut cukai. Pemungut cukai sangat dikenal sebagai orang berdosa. Tukang tipu, tukang ngecok, tukang peras, dia pemungut pajak. Pemungut pajak, tukang tipu, tukang peras. Rupanya memang dari dulu saya juga banyak dengar itu pegawai pajak, tukang peras orang. Itu sebabnya ada yang mati mendadak. Kadang-kadang saya senang dengar, tapi saya ingat firman Tuhan bilang tidak boleh bersuka cita ketika musuhmu jatuh, ya kan? Tapi orang yang peras-peras pajak, pengusaha-pengusaha di sini yang diperas oleh pegawai pajak, kadang-kadang bersuka cita juga ketika dengar mati dia. Kadang-kadang bersuka cita juga, tapi Tuhan ingatkan kita jangan bersuka cita ketika musuhmu jatuh. Amin. Nggak enak itu. Kita lebih suka, baru kapok. Itu nggak ada ayatnya buat saya. Saya nggak bahas ayat itu. Nah, yang lain pemungut cukai. Jadi dari ayat di dalam pengkhotbah tadi, hati-hati, perhatikan langkahmu, perhatikan sikapmu ketika masuk ke rumah Tuhan. Ini ada dua orang masuk ke dalam bait Allah. Kita mau lihat sikap atau keadaan orang yang masuk ke dalam bait Allah. Mudah-mudahan kita kena dengan beberapa sikap yang kita akan lihat sebentar ini. Yang pertama, sikap dari orang yang masuk ke dalam bait Allah. Yang pertama, menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain. Itu Farisi. Jadi orang yang suka baca, suka belajar, suka dengar firman Tuhan, tetapi tidak suka melakukan, dia jadi orang seperti ini. Menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain. Kita lihat buktinya. Lukas 18 ini ayat 1. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ini sudah di dalam bait Allah. Dua-dua datang. Orang Farisi datang mungkin sampai di dekat mezbah. Kalau dalam bait Allah zaman dulu, dekat mezbah dia, supaya dekat Tuhan kan, kalau dekat mezbah. Sementara orang
pemungut cukai, dia di belakang sana, mungkin baru cuma masuk pintu sedikit, terus dia duduk sebelahnya Yabes. Enggak duduk, dia berdiri sambil tunduk. Dikatakan ini orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Saudara lihat ya, berdoa dalam hati. Enggak didengar orang. Tapi Tuhan dengar. Tuhan dengar. Ya. Dalam hati dia doa begini. Berdoa bagus. Datang di bait Allah bagus. Berdoa lagi. Dalam hati dia doa begini. Doanya keren. Boleh baca sama-sama saya. Bapak Licuan bisa baca ini. Tolong baca yang keras. Nah, sampai di situ dulu. Mengucap syukur bagus atau tidak? Bagus. Sampai di situ, malaikat juga nari-nari dengar. Tuhan, ini Farisi ini rupanya sudah bertobat. Dia doa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Sampai di situ, semuanya bagus. Berikutnya, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Waduh. Jangan sampai ada di antara kita, saudara dan saya, merasa syukur Tuhan, aku tidak sama seperti Yanto, tidak sama seperti Bapak Agus, tidak sama seperti Bu Parno, tidak sama dengan, pokoknya tidak sama dengan pendeta-pendeta lain. Saya spesial pakai telur. Kalau pakai telur kan spesial tuh. Itu masakan. Ini dia bilang, aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Iya, karena dia tahu si pemungut cukai ini suka ngerampok dengan cara memeras. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, orang jahat yang terus bikin kejahatan. Bukan tukang berzina. Nggak ketahuan tapi. Bukan tukang berzina dan juga baca Bapak Licuan. Dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Bukan seperti Bapak Agus, bukan seperti ini, bukan seperti itu, bukan seperti ini. Bukan seperti orang yang ada di GPD Panarukan, bukan seperti pendeta, bukan seperti pendeta anu dan anu. Wih, luar biasa saya. Dia sampaikan keadaannya dalam kebanggaan. Menganggap diri benar dan menganggap rendah orang lain. Bangga dia di hadapan Tuhan. Kebanggaan palsu. Ngeri. Nanti kita lihat sebentar. Dia sombong, tinggi hati, angkuh. Tapi dia bersyukur, dia kira dengan bersyukur dia adalah orang yang berkenan ke Tuhan. Ini mengerikan. Kalau sampai itu ada di dalam hati kita, orang lain tidak lihat, orang lain tidak dengar, sesama jemaat, sesama pendeta tidak dengar kesombongan saya. Karena cuma diucapkan di dalam hati. Mengerikan ini. Periksa diri hati, periksa diri baik-baik tiap-tiap hari kita. Jangan sampai kita ada itu di dalam hati. Mengerikan. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, pamer kebaikan ke Tuhan. Pamer kebaikan. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Tadi kita sudah baca, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Terus apa? Bapak Licuan. Ayat 12 terbaca. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Berpuasa 2 kali seminggu. Saudara dan saya berpuasa tiap hari. Nah, terus kalah kita dengan orang Farisi ini. Aku memberikan 10 dari segala penghasilanku
Wah, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Mau kurang apa lagi dia? Kalau ada Natal, persembahanku lebih besar dari yang lain. Kalau pokoknya semua. Dia pamer jasanya ke Tuhan. Dia mau beli sorga dengan jasanya. Kan banyak kali begitu. Saudara, hati-hati ini. Saya teringat sesuatu. Ada orang pernah datang, ada beberapa siswa-siswi praktek di sini. Mereka cerita. Bilang, ada yang mengajarkan ke kami bahwa doa puasa itu mempercepat jawaban Tuhan. Saya bilang, hah? Siapa yang cerita itu? Si Anu. Saya bilang, nanti saya ketemu dia. Ini tidak benar. Doa puasa katanya mempercepat jawaban Tuhan. Itu tidak benar. Orang berdoa puasa adalah orang yang menyatakan, menyerahkan diri ke Tuhan, menyadari bahwa dia tidak berdaya tanpa Tuhan, dan dalam doa puasa itu dia mempercayakan hidupnya ke Tuhan, penyerahan diri ke Tuhan. Bukan doa puasa itu jadi alat membayar Tuhan. Jawab lebih cepat, tolong lebih cepat. Saudara, hati-hati. Doa puasa kita, korban persembahan kita, perpuluhan kita, keterlibatan kita dalam pelayanan, itu bukan harga yang dipakai untuk bayar Tuhan sehingga Tuhan wajib tolong kita. Amin. Tidak ada harga yang kita bisa bayar ke Tuhan untuk kita layak ditolong. Jangan sampai kita rasa apapun yang kita sudah buat, kita banggakan ke Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, ini harga yang sudah saya lakukan. Doa puasa, perpuluhan, persembahan, keterlibatan dalam pelayanan. Sekarang saya sakit. Sekarang saya kekurangan. Sekarang saya dalam persoalan. Mana pertolongan? Wah, ketika tidak ada jawaban, dia bilang, saya kecewa dengan Engkau Tuhan. Termasuk kecewa dengan pendeta yang mengajarkan bahwa Engkau berkuasa dan Engkau bisa bereskan utang saya dan segala macam janji gombal. Saudara, iring Tuhan. Kita iring Tuhan karena soal keselamatan. Itu. Dan kita tahu keselamatan itu anugerah. Pertolongan Tuhan yang kita alami dari waktu ke waktu, itu anugerah. Itu anugerah. Memang ada hal yang kita harus buat sebagai jalan yang Tuhan tentukan untuk kita lalui. Tetapi bukan harga kita bayar, kita sudah bayar ke Tuhan dan Tuhan wajib tolong kita. Ingat baik-baik ini. Ini orang Farisi, dia anggap dia mau berkenan ke Tuhan karena dia sudah bayar Tuhan dengan jasanya. Tidak bersinah, tidak merampok, bukan lalim, bukan seperti pemungut cukai, tukang peras orang, berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persepuluhan dari segala penghasilan. Jujur dia, Farisi, jujur. Dia bilang semua keuangan itu dia rasa dia orang jujur, orang baik, orang benar. Tapi tadi ayat pertama yang kita baca dalam kitab Pengkhotbah, dia tidak sadar kalau dia berbuat jahat. Mengerikan itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tanpa kita sadar, kita datang beribadah, kita terlibat dalam pelayanan, tetapi kita berbuat jahat. Bahaya. Nah, kita jaga baik-baik hal itu. Yang ketiga dari Injil Lukas 18, orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kita lihat yang ketiga, menghadap Tuhan sambil menyadari keadaan diri yang tidak layak.
Ada nyanyian yang lama, saya tidak tahu apakah saudara ingat nyanyian ini. Layakkan ku hampiri takhtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dengan dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Kesucian apa? Kesucian yang kita terima oleh penebusan darah Yesus. Bukan kesucian yang kita bangun sendiri. Mengerikan. Kita harus datang ke Tuhan dengan sadar bahwa sebenarnya kita tidak layak. Kalau ku ada sebab anugerahmu, ya kan? Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Oh, itu luar biasa. Ingat itu terus. Mendorong kita setia ke Tuhan. Karena kita sadari sebenarnya kita tidak layak selamat. Tetapi dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Nah, 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai. Tadi 18 ayat yang keberapa itu orang Farisi itu berdiri menengadah kepada Tuhan dan berdoa dalam hati. Tuh Farisi. Ini pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, jauh dari mezbah, berdiri jauh-jauh katanya. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia tunduk. Kemudian dia tunduk dan apa? Memukul diri. Maksudnya bukan pukul itu badan, menyiksa supaya berkenan ke Tuhan. Tetapi dia sambil kayak kita ada dalam keadaan penyesalan. Oh Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya orang berdosa. Menyadari keadaan. Memukul diri dan berkata. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, kita ingat baik-baik ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong tanpa kita sadari. Karena kita rasa saya sudah berbuat ini dan berbuat ini, berbuat ini dan berbuat itu. Baik dalam rumah tangga saya sudah berbuat ini begini, dan kita mulai bangga. Kita jadi orang yang lupa diri. Jadi kita kira karena kita, maka rumah tangga kita, maka keluarga kita jadi makmur. Karena saya. Saya ingin ulang bahwa tidak ada kita yang kebal dari kesombongan. Tidak ada kita yang kebal. Baik terang-terangan bisa dilihat orang maupun terselubung. Terselubung itu lebih besar, lebih banyak sombongnya daripada yang kelihatan. Tadi saya nulis di Facebook. Ada kadang-kadang, saya tidak lalu ingat lagi betul. Kadang-kadang kita tadinya dengan hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, maka tadinya saya mengajar kebenaran dengan hati, segenap hati. Kalau saya tidak hati-hati, maka saya dengan hati-hati berbuat pelanggaran. Saudara tahu berbuat pelanggaran dengan hati-hati itu apa? Pintar menyembunyikan. Yang paling pintar menyembunyikan perbuatan pelanggaran
melanggar kebenaran yang diberitakan, itu pendeta. Paling pintar. Karena dia tahu firman Tuhan, dia tahu ayat ini. Orang koreksi dia pakai ayat ini. Nggak kena dinasehati. Banyak yang kami urus melawan, dipanggil nggak mau datang. Banyak yang kami urus. Tanggal 12 kemarin, tanggal 27, 29 kemarin, harusnya ada yang dipanggil. Nggak mau datang, membangkang, merasa sudah hebat. Pendeta itu, dia bisa berkelit. Pakai ayat apa untuk kebenaran? Saudara, saya ulang. Tidak ada kita yang kebal menjadi sombong. Baik kita sadari maupun kita tidak sadari. Banyak kali yang kita tidak sadari itu yang lebih gede sombongnya. Dan kita tetap menyangka kita selamat. Tidak ada orang sombong masuk surga. Hati-hati saudara, jangan sampai kita terjebak seperti si orang Farisi ini. Dan firman Tuhan dari pengkhotbah tadi katakan dia tidak tahu kalau dia berbuat jahat. Banyak kali kita begitu. Kita tidak tahu kalau kita jadi orang yang pembuat kejahatan. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal 7 Tuhan Yesus bilang, ada orang datang, Tuhan, bukankah kami berbuat mengajar demi namamu, melakukan mujizat, mengusir setan, berkhotbah. Tapi Tuhan Yesus bilang, undurlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Tadi di ayat awal yang kita baca, dia kira korban persembahan dia itu lebih berarti daripada dia mendengar dengan penuh hormat dan penuh penghargaan kepada firman Tuhan. Saudara, saya ulang, kita terlalu mudah jadi orang jahat yang kita kira kita baik. 4. Ada setiap sikap kita ada akibat. Dari perumpamaan Tuhan Yesus mengenai 2 orang yang masuk ke dalam bait Allah. 2 macam orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ada yang keempat, ini kita lihat. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, apa? Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Itu pemungut cukai. Dan orang lain itu, si Farisi, tidak dibenarkan oleh Allah. Tapi dia yang paling rasa benar. Itu yang mengerikan. Pendeta rasa dia paling benar. Lebih benar dari jemaat yang ada. Itu mengerikan. Karena setiap kali ngomong firman. Kelakuan juga hati-hati supaya kelihatan seperti melakukan firman. Tapi hati, Tuhan bilang, ini penjahat. Ada istilah sekarang, penjahat berdasi dan berjas kalau hari ini. Mengerikan. Pendeta lebih peluang besar untuk jadi penjahat-penjahat yang menyangka dia adalah orang benar. Tapi jemaat juga tidak kurang-kurang mudah untuk terjebak di kehidupan yang seperti itu. Lebih baik saya serang dari kesini daripada langsung serang saudara. Supaya kita sama-sama saling memeriksa diri, menghadapkan diri kepada Tuhan. Amin. Nah, orang lain itu tidak. Itu orang Farisi. Baca sama-sama ini. Yang dikurung ini.
Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Sesuai dengan perumpamaan mengenai orang Farisi dan orang pemungut cukai ini. Saudara, saya mau ulang. Seringkali karena kesombongan kita tidak ampuni orang. Seringkali kesombongan kita mendorong kita untuk menilai orang jauh lebih rendah dari kita. Kita rasa kita lebih banyak pengetahuan, kita lebih tahu. Akhirnya kita jadi sok tahu. Siapa yang sebut itu tadi? Seringkali. Jadi selalu kita dengan ketus kita komentari seseorang, komentari pendapat seseorang. Ketus. Karena kita rasa kita lebih tahu. Itu orang sombong, orang yang meninggikan diri. Jangan sampai kita terjebak seperti ini. Tuhan bilang akan direndahkan, diremehkan oleh Tuhan. Dan tidak ada orang meninggikan diri yang masuk ke dalam surga. Ini berita tidak bagus. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Ini berita bagus. Jadi pagi hari ini ada berita tidak bagus dan ada berita bagus. Tetapi dua-duanya bagus untuk menuntun kita ke surga. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdiri.